Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ledakan. Dengan ledakan energi dan tekanan, Suke menukik ke medan perang dari langit. Sayap apinya yang besar dan gelap tampak hampir menyelimuti seluruh langit. Suke dan sayap apinya yang berkobar menyerupai meteor yang jatuh dari surga. Pelan-pelan, nak, teriak Buttfast. Rambut dewa ini berantakan. Suke membawa Buttfast di tangannya dan Buttfast menutupi kepalanya dengan cakarnya. Segera, Suke dan anjingnya menarik perhatian para pembudidaya di medan perang. Pasukan di luar kota mendongak dengan ekspresi bingung dan terkejut. Siapa kamu? Beritahu kami namamu, teriak Jenderal Pasukan S. F*CK, kalian semua bajingan. Di mana kamu menyembunyikan Hongyanku? Suke meraung marah. Ditutupi dengan api gelap, dia berlari ke medan perang. Dengan ledakan keras, dia mendarat dengan keras ke tanah. Salju di tanah memercik tinggi di sekelilingnya. Lusinan tentara lapis baja es yang telah berdiri di dekat tempat pendaratannya dikirim terbang lebih dari 10 meter. Dalam waktu singkat, kepingan salju yang telah terganggu melayang dengan lembut. Semua orang terkejut dengan tampilan awal kecakapan ini. Siapa orang ini? Mencari Hongyan? Hongyan? Bukankah itu nama permaisuri air? Orang-orang di dalam dan di luar kota semua terkejut. Dari mana anak ini berasal? Keberanian apa? Dia berani memanggil nama permaisuri air? Dia menggunakan seni keterampilan api. Dia pasti dari negara api. Permaisuri air telah terperangkap di dalam gunung salju oleh Ratu Es dan tidak akan pernah bisa keluar lagi. Siapapun yang ditemukan terkait dengan permaisuri air telah terbunuh. Dan bocah ini benar-benar berani muncul. Apakah dia meminta untuk dibunuh? Untuk datang jauh-jauh ke sini dari negara api hanya untuk terbunuh? Betapa bodohnya dia. Pasukan es mencemooh dan mencibir Suke. Di kota salju, pasukan yang bertahan memakai ekspresi yang berbeda. Mereka mengerutkan kening atas kata-kata Suke dan berbicara di antara mereka sendiri. Siapa pria itu? Bagaimana dia bisa memanggil permaisuri air dengan namanya begitu sembrono? Dan sejak kapan permaisuri air menjadi miliknya? Sungguh orang yang tidak tahu malu. Jangan pedulikan dia. Bahkan jika kita mati di sini hari ini, kita harus mempertahankan kota salju dengan sekuat tenaga. Kita akan berjanji setia kepada permaisuri air bahkan dalam kematian. Ya, semua orang tidak perlu repot dengan bocah itu. Ayo bunuh pasukan pemberontak dulu. Bertarung. Puluhan ribu pasukan terus bertempur lagi setelah jeda sesaat. Suke diabaikan. Namun, saat dia mendarat di luar Snow City, dia langsung dikelilingi oleh pasukan es. Pasukan pemberontak ini menyerang Suke, mengeksekusi seni keterampilan elemen es mereka. Rupanya, orang-orang ini telah melabelinya sebagai anggota faksi permaisuri air, dan tidak akan melepaskannya. Cuaca bersalju telah sangat meningkatkan kekuatan seni keterampilan elemen es dari pasukan es. Puluhan ribu pedang elemen es muncul dalam sekejap, dan menghujani Suke. Hoho, ini mudah. Bibir Suke melengkung dengan jijik. Buttfast juga mencibir, sampah. Tetapi pada saat berikutnya, ekspresi Buttfast berubah menjadi ketakutan. Suke mengangkatnya dan melemparkannya ke arah hujan besar pedang elemen es. Nak, tunggu, apa yang kamu lakukan? Teriak Buttfast ketakutan yang matanya sekarang terbuka lebar ketakutan. Ledakan, ledakan, ledakan. Segera, banyak pedang elemen es menabrak Buttfast. Aduh, 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 aduh. Buttfast berteriak sedih. Dan seperti biasa, tidak ada bekas goresan atau luka, bahkan rambut rontok, di tubuh Buttfast. Itu langsung membuat para prajurit yang menyerang membeku di tempat. Astaga, anjing sialan macam apa itu? Butuh begitu banyak pukulan tetapi sama sekali tidak terluka. Ada yang salah dengan anjing ini? Ini jelas bukan anjing biasa. Para prajurit mengepung Suke dan Buttfast dengan ekspresi muram. Smith, aku serigala, teriak Buttfast yang marah. Buttfast, saatnya untuk membuktikan bahwa kamu adalah serigala, Suke menyeringai sambil mengangkat Buttfast sekali lagi. Cepat, aku akan menyerahkan orang-orang ini padamu. Bunuh saja mereka, tidak perlu sopan padaku. Dengan itu, dia melemparkan Buttfast ke arah para prajurit. Buttfast sangat ketakutan sehingga lidahnya terjulur keluar dari mulutnya. Nak, kamu berbohong kepada dewa ini. Oh, jangan pukul aku, melolong Buttfast. Dewa ini akan menyerah, oke. F*CK, kenapa kamu masih memukulku ketika aku sudah menyerah?
Dalam waktu singkat, tangisan tragis Buttfast ditenggelamkan oleh teriakan sekelompok tentara. Namun, hasilnya adalah bencana bagi pasukan pemberontak. Para prajurit adalah orang-orang yang menderita banyak korban. Buttfast hanya berteriak secara tragis, tetapi tidak mengalami cedera yang sebenarnya. Adapun Suke, dia mengaktifkan mode pembantaiannya melawan pasukan pemberontak. Karena ini adalah pasukan pemberontak, tidak ada tekanan padanya untuk mengambil nyawa mereka. Dia mengeluarkan pedang penghancurnya yang berat dan mengeksekusi skill gerakan 3000 Volt Lightning dan Six Corporeal Forms dengan kemampuan terbaiknya. Bang! 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 Satu demi satu, para prajurit meledak menjadi kabut darah saat mereka terkena pedang penghancurnya yang berat. Yang lebih mengerikan adalah sayap gelapnya yang menyala yang panjangnya sekitar beberapa puluh kaki. Setiap prajurit yang melakukan kontak dengan mereka dibakar menjadi abu, tenggelam dalam jeritan mereka. Pria dan anjingnya baru saja tiba di medan perang beberapa saat yang lalu, tetapi mereka telah menyebabkan pasukan es menderita banyak korban. Jumlah korban masih terus bertambah. Seolah-olah virus telah menyerang dan menyebar di antara pasukan pemberontak, membawa beberapa perubahan pada situasi saat ini. Deasterismen, dari mana pria dan anjingnya ini berasal? Jenderal pasukan pemberontak menggertakkan giginya dengan niat membunuh yang jelas. Jelas, dia telah memperhatikan kehebatan Suke dan anjingnya. Meskipun sang jenderal adalah seorang kultivator tahap transformasi bayi tingkat 2, dia bisa merasakan bahwa Suke dan Buttfast tidak bisa dianggap enteng. Pasukan 2 dan pasukan 3, dengarkan perintahku. Cepat bunuh anak itu dan anjingnya. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah dan mengerahkan 2 kelompok besar pasukan untuk membunuh Suke. Perintah ini secara tidak langsung mengurangi tekanan pada pasukan pertahanan di Snow City. Pasukan pertahanan terperanjat, tetapi pada saat yang sama, mereka merasa bahwa kekuatan Suke dan anjingnya luar biasa. Pria itu dan anjingnya sangat kuat, kekuatan seperti itu sungguh menakjubkan. Syukurlah mereka bukan musuh kita. Kalau tidak, kota salju akan jatuh dalam sekejap. Permaisuri air selalu ramah dan baik hati. Mengenal pahlawan muda dan berbakat seperti ini adalah keberuntungan besar bagi bangsa air kita. Sayang sekali bahwa terlepas dari kebijaksanaannya, Yang Mulia ditipu oleh Ratu Es dan terjebak di puncak pegunungan salju. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah mempertahankan kota terakhir di bawah perintah Yang Mulia sampai nafas terakhir kita. Kita tidak akan pernah membiarkan Ratu Es dan orang asing itu menduduki negara air. Untuk negara air, banyak pasukan pertahanan menatap pasukan pemberontak dengan marah. Banyak yang berhasil berjuang keluar dari gerbang kota. Mengawasi tembok kota adalah seorang jenderal dengan kulit putih dan aura heroik, serta seorang lelaki tua berjubah putih. Mereka melihat ke medan perang. Jenderal itu memiliki sosok ramping dengan lekuk tubuh yang bagus, dia adalah jenderal kota salju. Kultivasinya berada di level 2 tahap transformasi bayi, yang sama dengan jenderal pasukan es. Dia memasang ekspresi serius dan tatapannya terkunci pada Suke, yang bertarung dengan penuh semangat di medan perang. Orang tua berjubah putih itu tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dia hanya di level 8 dari tahap bayi asli. Tapi matanya dalam dan sepertinya dipenuhi dengan kecerdasan yang luar biasa. Dia adalah ahli strategi pasukan pertahanan. Dia berdiri di samping jenderal wanita itu, juga menatap Suke dengan saksama. Hai Tang, bocah ini luar biasa, kata lelaki tua berjubah putih itu. Dan tubuh hewan peliharaannya aneh. Itu mungkin tubuh tak tertembus yang legendaris. Jenderal wanita itu mengangguk. Pemuda dan anjingnya memang luar biasa. Situasi telah berubah karena mereka. Tapi, peluang memenangkan pertempuran ini masih rendah. Aduh, pasukan pemberontak datang dengan persiapan yang matang, desal lelaki tua itu dengan berat, menggelengkan kepalanya. Mereka kuat dalam kekuatan dan juga jumlah. Mereka membuat kami terkepung sepenuhnya. Kami seperti binatang buas yang terperangkap. Tidak ada yang bisa saya pikirkan untuk melawan situasi ini. Sementara itu, Suke memegang pedang penghancurnya yang berat. Dia telah membunuh beberapa ratus tentara pemberontak sekarang. Dia telah mendapatkan poin pengalaman serta poin tangguh bertindak. Namun demikian, kematian beberapa ratus tentara pemberontak tidak seberapa dibandingkan dengan puluhan ribu tentara yang masih tersisa di medan perang. Aku tidak bisa terus seperti ini. Sepertinya sudah waktunya untuk menggunakan sesuatu yang bagus. Hehe, aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk naik level ke level 10 dari tahap bayi asli. Kabut darah lain meledak saat Suke mengeluarkan tentara pemberontak lainnya. Dia tiba-tiba berhenti, bibirnya melengkung membentuk seringai. Di medan perang yang tertutup es, banyak pembudidaya manusia bertempur dalam pertempuran.
Sejumlah besar pasukan es ditempatkan di depan gerbang kota. Di antara mereka, 2 kontingen besar pembudidaya lapis baja es tiba-tiba berhenti menyerang kota. Mereka malah mundur ke belakang, bergegas menuju Suke dan Budfest. Jenderal pasukan es sekarang telah menyaksikan kehebatan Suke dan Budfest yang luar biasa. Tetapi karena dia perlu mengawasi kemajuan pertempuran, dia tidak ingin mundur ke belakang untuk berurusan dengan Suke. Sebaliknya, dia memilih untuk memobilisasi 2 kontingen besar pembudidaya untuk membunuhnya. Dengan 2 kontingen ini mengejar Suke, situasinya mirip dengan pepatah, menggunakan singa untuk melawan kelinci, yang berarti dia menggunakan banyak kekuatan untuk melakukan prestasi kecil. Jenderal adalah seorang kultivator tahap transformasi bayi tingkat 2. Bahkan dengan kekuatannya, dia tidak akan percaya pada kelangsungan hidupnya sendiri jika dia dikelilingi dan diserang oleh 2 kontingen besar pembudidaya. Oleh karena itu, dia sangat yakin bahwa Suke dan anjingnya akan dihabisi dalam waktu singkat. Kemudian, dia bisa memfokuskan energinya untuk menaklukkan kota salju dan sepenuhnya memusnahkan para pendukung permaisuri air. Oh tidak, bocah itu dan anjingnya dalam masalah, seru pria tua berjubah putih itu. Dia mengerutkan alisnya saat dia memantau medan perang dari atas gerbang kota. Jenderal wanita, Haitang, tampak sedikit kecewa juga. Aku khawatir kita tidak dapat menyelamatkan mereka. Dia menggelengkan kepalanya. Kedua kelompok pasukan elit ini terlalu kuat. Selain itu, mereka memiliki persediaan obat-obatan dan pil penambah energi yang besar. Mereka dapat tampil di puncaknya dan tidak pernah merasa lelah, sedangkan tentara kita. Jenderal wanita tidak dapat mengatakan sepatah kata pun ketika dia memikirkan tentaranya. Sosoknya yang gagah berani tiba-tiba tampak kesepian dan melankolis di tengah dinginnya angin bersalju. Pria tua berjubah putih itu tahu betul apa yang tidak dikatakannya. Pasukan di kota salju telah bertahan selama 7 hari berturut-turut, semua pil dan obat penambah energi mereka telah lama habis. Dengan tidak adanya pasokan, banyak tentara terluka dan terbunuh. Lebih penting lagi, para prajurit semua merasa sangat lelah. Kota bisa jatuh kapan saja, bagaimana mereka bisa berpikir untuk mengirim kekuatan untuk menyelamatkan orang lain? Selain itu, untuk menyelamatkan Suke dan Budfest, mereka harus menembus pasukan lawan ke belakang, yang merupakan tugas yang mustahil. Paman kedua, berbicara terus terang, ketika kami memutuskan bahwa kami tidak akan menyerah dan sebaliknya akan mempertahankan kota, saya sudah tahu bahwa segera darah saya akan berceceran di dinding kota salju. Pemuda itu hanya 1 langkah di depan. Saya, Situ Haitang, akan bergabung dengannya nanti, kata jenderal wanita itu dengan heroik. Ekspresinya ditentukan dan teguh. Jelas, dia tidak kalah dengan jenderal pria lainnya dalam hal kasih sayang. Pria tua berjubah putih itu mengangguk dalam diam. Sementara itu, 2 kelompok pasukan elit ini bergegas menuju Suke. Itu seperti kerumunan besar orang yang berkerumun ke arahnya. Suke, bagaimanapun, secara mengejutkan tenang. Dia bahkan memasang senyum santai di wajahnya. Adegan pertempuran skala besar seperti itu tidak asing baginya. Kembali ketika dia berada di suku Sulinger, dia telah melihat barisan puluhan ribu binatang iblis menyerangnya. Mengapa dia takut pada beberapa ribu pembudidaya? Dari sudut pandang Suke, semakin banyak musuh yang dia miliki, semakin baik baginya. Dia telah berada di tahap bayi asli tingkat 9 untuk waktu yang lama sekarang. Sebelumnya dia selalu fokus pada akting yang tangguh dan tidak peduli tentang naik level. Dan selama kontes makam kekaisaran di Metal Nation, tidak ada kesempatan untuk membunuh siapapun untuk mendapatkan poin pengalaman. Sekarang setelah pasukan pemberontak negara air ada di hadapannya, Suke melihat peluang bagus untuk naik level. Matanya tampak sangat bersemangat saat dia melihat banyaknya pasukan lapis baja es yang menyerbu ke arahnya. Di matanya, ini adalah poin pengalaman dalam bentuk manusia, hanya menunggu untuk dipanen olehnya. Hehe, begitu banyak poin pengalaman datang ke arahku, aku akan bodoh jika tidak mengambilnya. Suke tertawa dan mengeluarkan buku pembunuhnya dari inventaris sistemnya, lalu memasukkannya ke jubahnya di bagian dada. Segera, dia mengangkat kedua tangannya ke udara, telapak tangan menghadap ke langit. Astaga! 2 jenis api mistik yang berbeda muncul, satu di telapak tangan kirinya dan yang lainnya di telapak tangan kanannya. Telapak tangan kirinya berisi api teratai hijau cair, sedangkan tangan kanannya berisi api pembekuan tulang. Yang satu sangat panas sementara yang lain sangat dingin, dan kedua nyala api itu memancarkan aura haus darah. Saat berikutnya, Suke menyatukan tangannya dan 2 api yang berbeda bergabung bersama. Jari-jarinya bergerak cepat dan menjentikkan dengan cepat dalam upaya untuk menggabungkan 2 api mistis. Boom! Tiba-tiba, energi yang kuat dan keras terpancar dari tangan Suke.
Itu menyapu seluruh medan perang? Apa itu? Dua pasukan lapis baja es elit, yang berisi lebih dari 1.000 orang yang menyerang Suke, tiba-tiba berhenti. Setiap prajurit lapis baja es memandang Suke, tercengang. Jenderal pasukan lapis baja es yang berdiri di kejauhan tiba-tiba terkejut. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat Suke dan matanya melebar. Ekspresinya khawatir. Apa itu? Bagaimana bisa ada nyala api yang begitu besar dan menakutkan? Jenderal merasa tidak nyaman. Meskipun Suke belum menyelesaikan pembentukan teratai api Buddha dengan nyala apinya, ledakan energi dan aura itu saja masih cukup baginya untuk merasakan bahaya. Di Snow City, Situ Haitang dan lelaki tua berjubah putih itu juga terkejut. Pemuda itu benar-benar dapat menggabungkan dua api dengan karakteristik berbeda bersama-sama, seru Situ Haitang. Keterampilan seperti itu tidak pernah terdengar. Orang tua itu juga kagum dengan pemandangan itu. Dia sangat kuat, di usia yang begitu muda, dia sudah menjadi pembudidaya bayi asli tingkat 9, dan juga dapat mengeksekusi seni keterampilan yang begitu kuat. Ini terlalu sulit dipercaya. Sayangnya, kaki gunung salju dipengaruhi oleh pesona pembatasan kuno dari Tanah Suci. Kekuatan semua seni keterampilan lainnya kecuali seni keterampilan elemen es sangat berkurang. Apa yang pemuda ini coba lakukan mungkin tidak akan berhasil. Baik di sini, Situ Haitang mendapatkan kembali ketenangannya dan menggelengkan kepalanya. Gunung salju adalah tanah suci negara air. Ada pesona pembatasan kuno di atasnya yang dapat membatasi kemampuan kultivasi seseorang. Tidak masalah jika seseorang adalah pembudidaya tahap transformasi bayi atau pembudidaya tahap pelatihan void yang lebih tinggi. Saat seorang kultivator melangkah ke gunung, mereka akan langsung kehilangan kemampuan kultivasi mereka sampai mereka meninggalkan tanah suci. Dan karena kota salju terletak tepat di kaki gunung salju, itu sedikit banyak dipengaruhi oleh pesona pembatasan kuno, sedemikian rupa sehingga kekuatan seni keterampilan lainnya berkurang secara signifikan. Hanya skill art elemen es yang tidak terpengaruh, dan sebenarnya diperkuat. Ini adalah salah satu alasan mengapa serangan pasukan es bisa begitu kuat dan ganas. Terlepas dari energi luar biasa yang mengelilingi seni keterampilan elemen api yang digunakan Suke, Situ Haitang merasa bahwa kekuatan keterampilan itu tidak akan terlihat sebesar itu. Paling-paling, mungkin itu bisa memberikan kerusakan yang agak berat pada beberapa pasukan es. Rupanya, Jenderal pasukan es juga memikirkan hal yang sama, setelah pulih dari keterkejutannya. "Kenapa kalian semua berhenti?" teriak sang jenderal. "Kami memiliki keuntungan dari cuaca serta lokasi. Tidak perlu takut dengan seni keterampilan elemen api. Pergi serang, bunuh mereka dengan cepat." Ya, kedua kelompok elit pasukan es meneriakkan jawaban mereka dengan antusias, teriakan mereka nyaring dan bergema di sekitar area tersebut. Berdebar, berdebar, berdebar. Tanah berguncang dengan berbarisnya dua kelompok yang terdiri dari beberapa ribu tentara. Suara-suara keras itu teredam, rapi dan bergema dengan jelas di hati setiap orang, baik itu kawan maupun lawan. Namun, jari-jari Suke masih dengan cepat bekerja pada kedua api itu. Dia benar-benar mengabaikan pasukan pembudidaya yang mendekat. Astaga! Tiba-tiba, Suke berhenti menggerakkan jarinya. Dia perlahan-lahan merentangkan 10 jarinya, memperlihatkan teratai api yang menakutkan di telapak tangannya. Teratai perlahan berputar dan bersinar dengan cemerlang. "Maaf membuat kalian semua menunggu." Suke mengangkat kepalanya dan melihat pasukan es yang mendekat. Sudut bibirnya terangkat. Teratai api di telapak tangannya masih mengambang dan berputar. "Apakah kalian semua tahu apa itu seni? Seni adalah ledakan." Saat dia selesai berbicara, lotus api yang menakutkan langsung membubung di udara, terbang langsung menuju pasukan es. Kemudian seketika, di bawah tatapan orang banyak yang waspada, teratai api perlahan mekar di depan mereka.